Oke, selamat malam. Sudah pada join semua? Selamat malam, sudah pada join? Malam, Pak. Ya, sudah semua? Malam, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum? Oke ya. Untuk menghemat waktu, karena materi kita untuk chapter 5 agak susah-susah gampang ya. Karena kita sudah mulai masuk ke CRUD. Jadi, masuk ke bagaimana kita membuat create ya. Create, read, update, delete. Sebelum masuk ke materi, oh ya, untuk ininya, sebentar. Ininya sudah saya upload ya materinya. Nanti Anda bisa cek di ini. Ini chapter 5 ini ASP.NET ya. Nanti bagaimana membuat CRUD sederhana di ASP.NET. Ini sudah ada codingnya lengkap. Anda tinggal copy paste ke aplikasi Anda buat baru, terus Anda modif, Anda tambahkan supaya lebih bagus lagi. Sama dengan Visual C#, ini ya. Ini sudah ada juga source code-nya. Anda itu jalan ya. Tapi Anda modif dulu, tambahkan contohnya tambah keyphrase dan lain-lainnya ya, karena ini saya ngasih basic. Terus ini materi chapter 5 kita bahas tentang DML ya. Data manipulation dan sudah bisa semua. Oke, DML itu ya, contohnya create. Sebelum masuk ke materi, minggu kemarin saya ada kasih tugas. Ada yang mau present duluan? Silahkan. Yang mau presentasi tugasnya, kelompok siapa, habis itu nanti Anda chat ya di pesannya siapa anggotanya. Oke, silakan. Dari siapa dulu yang mau presentasi? Hendra atau Olwin, Agnes, Meta, Frederick, Frenda atau siapa silakan. Oke, silakan share screen ya. Ayo tugasnya. Tugasnya ada 2 ya. Kalau seandainya nggak jalan satu nggak apa-apa. Oke, yang penting ada salah satu jalan. Kalau nggak jalan juga dua-duanya, ya bilang aja, Pak, saya problem gitu. Nggak apa-apa juga ya. Oke. Nanti paling Anda -5 ya. Silakan. Kelompok siapa yang mau join? Share screen-nya Visual Studio-nya ya. Pakai aja yang share screen paling ujung kan. Nanti kan nampak dijelasin, Pak, ini source code-nya, terus ini hasil running-nya. Jadi nanti waktu share screen itu nanti ambil yang paling ujung ada screen create 1 itu ambil nanti nampak semua. Oke, silakan Stephen. Ayo Stephen, share screen. Bentar Pak, lagi nge-loading Visual Studio-nya Pak. Like loading ya, oke. Sama database-nya ya, kalau ada yang siap database-nya, jelasin ya. Pak, saya sudah siap database-nya Pak. Ini. Boleh ya. Oke. Untuk database-nya pun saya belum nyobain juga ya, karena masih sibuk. Saya pengen lihat dari Anda semua. Nanti kalau nggak bisa juga, baru saya yang cari query-nya. Oke, silahkan. Ayo, dari Steven atau ada yang lain nggak yang mau presentasi? Silakan. Yang lain, kelompok yang lain. Oke, jelasin Steven.
Jadi ini Pak tugas pertamanya yang untuk Mhm. menampilkan nama kategori biar nggak berulang. Itu saya udah coba segala macam lah cari di internet. Itu rata-rata dia bisa ya merge Pak. Cuma Yang apa? kan Sorry. dalam mode merge gitu kayak gabung gitu. Oh Dari gitu. satu table ke table lain gabung. Cuma kan Bapak contoh kemarin tuh kan ada yang kayak silang gitu kan Pak. Kayak Iya. drink, food, drink gitu kan. Jadi itu kan Mhm. nggak bisa pakai merge. Jadi saya coba pakai ini Pak. Coba Mana? jalanin. Sabar. Oke. Saya pakai select distinct Boleh untuk pakai apa aja ya, boleh bebas. Sel Disney ya? Iya memang pakai itu sih kalau nggak salah. Coba hasilnya kayak apa? hasilnya sabar Pak. Oke ya, yang lain habis Steven siap-siap. Nanti habis present, Anda komen ya kelompoknya, Pak ini kelompok saya gitu. Oke. Oke, yang lain silahkan ada yang mau ditanyakan? Modelnya seperti ini Pak. Hmm. Dia cuma menampilkan satu table aja, nggak bisa dua table kalau pakai select distinct. Dua table nggak bisa ya ini. Nggak bisa Pak, saya udah coba berapa kali. Oke. Berarti ini istilahnya digabung ya dari data itu jadi satu table. Itu ininya nggak keluar. Yang untuk produknya Steven? Itu dia Pak, masalahnya. Select distinct itu dia nggak bisa menggabung ke dua table. Mau pakai Kalau satu full table aja alpha, yang memainkan produk bisa nggak? Contohnya kan produk, ya. Di produk kan ada di kategori yang sama kan? Duanya gabung itu bisa nggak kalau model seperti itu? Nggak usah tampilin kategorinya, yang produk aja. nggak tahu Belum sih Pak, nyobain belum ya, coba. Steven? Belum. Oke, cobain ya, bisa nggak gitu. Oke, Ya yang Pak, nanti kedua saya kan cobain. database-nya udah siap belum? Database yang kedua udah siap juga Pak. Coba, ayo. Hasilnya seperti ini Pak. Ini ya. Ya. Oke. Coba lihat source code-nya, Steven. Ayo, lihatin source code-nya. Oke ya, supaya yang lain biar istilahnya kalau mau nyobain biar ini ya Steven biar tahu source code-nya seperti ini gitu. Jadi nggak apa-apa kan kita namanya kan saling belajar ya, nanti sharing sama temennya yang lain. Oke ya, yang lain nanti kalau mau lihat ini ya contohnya dari Steven ya sudah tugas keduanya sudah oke. Nih, oke ini contohnya. Oke. Untuk tugas keduanya mau tampilkan database-nya aja pakai query juga boleh ya sintaknya atau tambah aplikasi juga boleh, nggak masalah buat saya. Oke. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Oke, Steven jangan lupa nanti cobain yang ASP.NET yang CRUD ya. Kan sudah saya sharing ya. Ya Itu Pak, nanti saya coba Pak. ya code-nya source code-nya sudah lengkap ya. Itu tinggal copy paste sudah running ya. Tapi saya pinginnya nanti Steven otak-atik ya tambahin supaya itu kan baru basic ya. CRUD tambahkan supaya lebih bagus lagi. Tambahin warna terus
tambahin bootstrap dan lainnya ya nanti diotak-atik. Oke, Pak. masalah. Ya itu sudah running ya, yang CRUD-nya yang materi sekarang. Oke, ini contohnya. Kalau seandainya mau seperti Steven ya, ini contohnya ya. Boleh ya teman-teman yang lain kalau mau nyobain, ini contohnya. Oke, coba Steven jelasin biar teman yang lain tahu. Jelasin ini ya, Pak. Hmm. Jadi saya menggunakan select yang menggabungkan dua table. Terus sini kan make dari katalog ID, terus ada katalog name, ada name kategori sama katalog data. Terus itu ambil menggunakannya itu pakai inner join untuk menggabungkannya. Biar gak ada nol dia gitu. Oke ya, ini contoh punya Steven ya. Kalau yang lain yang masih stuck ya, boleh nyobain. Ini contohnya. Oke, thank you Steven. Jangan Oke, lupa Pak. kelompoknya ditulis di komen ya, siapa aja. Oke, Pak. Oke, silahkan yang kelompok kedua. Habis Steven, ada yang mau sharing? Kalau seandainya Pak, saya database-nya belum siap, nggak apa-apa. Yang satu juga boleh ya, gitu. Kalau dua-duanya nggak siap, bilang aja, Pak, saya kelompoknya nggak siap dua-duanya. Gitu. Nggak apa-apa juga ya. Kan namanya juga Anda belajar gitu. Oke, silakan. Kelompok yang lain. Kalau nggak ada yang ini, nggak persen, baru saya lanjut ke materinya. Pak, ada Pak. Hah? Ada Pak. Oke, Saya silakan. Vincent ya. Ya. Niki Adiputra, Pak, saya nggak bisa dua-duanya. Kenapa Niki problemnya? Coba sharing ceritain. Kelompok Niki siapa aja? Pak hasilnya Pak. Ini? Wah, ini kan bisa ini, bagus ini. Ini yang pertama ini baru selesai sih Pak, baru ketemu. Tapi nggak Iya. tahu kalau dia ini kan karena yang nama makanan ini kan yang di atas gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya dia kayak selang-seling gitu, saya nggak tahu Pak. Saya baru ketemu shortstopnya. Oke, nggak apa-apa. Kayak gini udah bagus ya. Oke, udah bagus Ini ya. shortstopnya. Coba jelasin. Yang Biar pertama. yang lain tahu ya. Oke, silakan. Kalau yang ini kan untuk yang biar jalanin query-nya untuk baru tampilkan di Grade View ya kan. Terus yang biar bisa row span itu di sini. Yang di sini. Jadi dia pertama itu dihitung dulu dia punya row-nya berapa. Sudah itu dia dicek gitu. Di row ini kayak dia sama nggak namanya gitu. Misalnya kayak makanan. Kalau dia sama-sama makanan, nanti dia baru gerak di sini. Jalan di sini. Di sini. Nih. Ini kan ini DV row cell context, nanti dia cocokin dulu. Kalau sama dia baru tambah row span-nya. Terus udah pasang di back-nya, nanti di front end-nya ditambahin aja on databone, baru nama ininya grid view databone 1. Itu sih Pak. Oke. Bagus ya Vincent. Oke, thank you. Silakan yang lain. Kelompok Niki sama Hengki, katanya dua-duanya nggak bisa ya. Nggak apa-apa, nanti bisa tanya ke yang lainnya. Kelompok Olwin ya? Pak, komisi mau nanya Pak. Iya, boleh. Itu Kenapa, Pak, Win? kelompok kami masih bimbang. Boleh nggak kerjanya pakai source code lain gitu, kayak PHP, atau memang harus ASP.NET sama C#? Harus pakai ASP.NET sama C#. Oh, oke. Ya, karena kan kita istilahnya kan biar sama ya. Biar sama. Oke. Memang sih kalau untuk yang lain ada. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kan biar seragam. Seandainya nggak ngerti ya, oke nggak apa-apa, nanti sharing aja sama teman yang lainnya kan, discuss, terus minggu depan boleh kok present lagi. Oke, makasih Pak. Nah, oke, silakan yang lain lagi. Yang lain ada mau presentasi? Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan ya, diperbaiki.
minggu depan sharing lagi. Silakan yang lain. Ada yang enggak yang mau presentasi? Yang presentasi. Ada yang mau presentasi? Sudah pas semua? Oke ya. Kalau tidak ada, sudah pas. Oke, berarti baru 2 kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan minggu depan ya, istilahnya untuk memperbaiki nilainya kan. Kan sayang ya, satu kelompok nanti minus ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk minggu depan dicoba lagi. Nanti kalau seandainya sudah oke, Pak, saya mau present gitu. Oke. Kalau tidak ada presentasi lagi, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Oke. Jimmy Prawira hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Ya. Giovanno? Yes, hadir, Pak. Giovanno? Hadir ya? Hadir. Yes. Ya. Giseli? Hadir, Pak. Oke. Avandi? Hadir ya? Hadir Pak. Ya. Shirley? Hadir, Pak. Hadir. Infrisanti? Hadir? Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, Herdina? Hadir, Pak. Oke. Eka Sucipto? Hadir, Pak. Hadir ya. Jason? Hadir, Pak. Kelvin O? Kelvin ada? Hadir? Kelvin? Meta? Ada Meta? Hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Meta, kelompoknya gimana? Sudah present? Atau ada kendala? Oke, Meta? Mau respon ya. Niko Dwi Putra? Hadir, Pak. Hadir ya. Vincent Oktarian? Vincent ada? Ada, Pak. Ada ya. Niki hadir? Hadir, Pak. Oke. Kevin Junaidi? Hadir, Pak. Oke. Steven? Hadir, Pak. Hadir ya. Feren? Hadir, Pak. Oke. Agnes? Hadir, Pak. Agnes, kelompokmu sudah presentasi belum? Udah, Atau ada Pak. kendala? Udah, Pak, si Steven itu. Oh, Steven itu ya? Oke. Bagus. Kristianti? Itu. Hadir ya. Hengki? Hadir ya. Hengki. Nur Sudiono? Ya. Olwin? Hadir, Pak. Kelvin Leong? Hadir Pak. Hadir. Vio Anjeli? Vio ada? Vio? Gak ada ya? Felix Fernando? Felix ada? Hendra Hadir, Pak. Wijaya? Felix ada hadir, ya? Pak. Iya. Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Indra ada? Hadir ya. Indra Saputra? Indra hadir ya. Indra Halo. OTW balik, Pak. Kenapa? OTW balik dia. OTW balik.
Oke, nanti Iya. join aja ya, komen ya. Saya anggap hadir. Alti Giovanni. Hadir, Pak. Oke. Alesius, Edward. Hadir, Pak. Oke. Ilham. Hadir, Pak. Kelompokmu udah presentasi ya, Ham? Belum, Ilham? Pak. Ada kendala juga, Pak. Apa kendalanya? Sama, Pak. Kendalanya? Ketinggalan kemarin, Pak. Yanto. Hadir, Pak. Oke. Tony Dwi Aryo. Tony. Ada? Ada Pak, hadir Pak. Hadir ya? Frederick. Hadir, Pak. Oke. Iyo ada di chat. Frenda. Hadir, Pak. Oke, Christian. Hadir, Pak. Oke ya. Thank you sudah hadir dan sudah absen. Oke, kita bahas selanjutnya. Pak Vio hadir, Pak. Hadir. Oh ya. Oke, sudah. Vio, kelompok kamu sudah presentasi? Kelompoknya sudah presentasi? Oke. Selanjutnya kita bahas tentang DML ya, Data Manipulation Language. Oke. Saya presentasi dulu, baru demo aplikasinya. Oke. Jadi di chapter 5 ini, bagaimana Anda membuat data manipulation language. Data manipulation language itu bagaimana kita istilahnya memanipulasi data ya. Salah satunya itu seperti update, delete, insert, dan lainnya. Itu termasuk data manipulation language. Terus gimana caranya kalau sekedar Anda praktek data DML aja kan kurang. Bagaimana Anda mengimplementasikan di Visual C# dan di ASP.NET, itu baru tambah seru dan baru tantangan buat Anda. Oke. Jadi di perintah data manipulasi langit itu untuk teoritisnya ini ya, kan gampang Anda cari. Saya lebih ke praktikalnya. Oke. Salah satunya itu adalah perintah insert. Oke. Jadi apa itu perintah insert, terus bagaimana untuk taksonomenya. Oke. Jadi perintah insert di DML Anda pakai Oracle, Anda pakai MySQL, Anda pakai SQL Server dan lainnya, itu perintahnya sama. Jadi insert into table, apa nama tabelnya, terus kolomnya ya, kolom 1, kolom 2. Selanjutnya evaluate, baru Anda tambahkan ekspresinya, itu aslinya apa sih nilainya yang dimasukkan, contohnya 1, 2, dan seterusnya. Berikut ini contoh bagaimana sih penggunaan kita untuk data manipulasi langit yang insert. Ini contohnya. Oke. Jadi insert itu isinya bagaimana kita menambahkan perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel di database. Oke. Ini contohnya. Contoh perintah insert, salah satunya insert into employees. Jadi employees itu adalah contohnya nama tabelnya. Baru ada masukan untuk fill-nya atau kolomnya ya. Ada employee ID, ada last name, ada first name. Oke. Terus dilanjutkan values, itu isinya. Contohnya saya masukkan untuk employee ID-nya 10. Terus last name-nya Anderson, untuk first name-nya Sarah. Oke. Perintah ini disebut untuk DML insert. Oke. Ini sampelnya ya. Terus kalau seandainya penggunaannya di SQL Server, ini seperti ini.
Oke. Contohnya insert into kategori ya. Nanti Anda tambahkan aja. Oke. Jadi perintah ini Anda pakai Oracle, pakai MySQL dan SQL Server itu perintahnya sama seperti ini. Oke. Jadi di sini saya mereview, saya lebih menekankan bagaimana untuk penerapannya di pemrogramannya. Oke. Terus ini perintah untuk insert into product. Bisa juga seperti ini ya. Di samping Anda tambahkan untuk kolomnya, Anda bisa langsung seperti ini. Oke. Mau perintah A maupun perintah B itu hasilnya sama. Sama-sama bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel di database. Oke. Ini contohnya. Oke, ini contoh perintah insert. Selanjutnya perintah select. Perintah select adalah perintah kita untuk menampilkan data di tabel. Oke, istilahnya query-nya. Oke, jadi sintaknya itu kurang lebih contohnya select bintang from product. Jadi seluruh kolom fill-nya ini akan tampil semua. Kalau kita buat select product ID, name ID, name ya, from table product itu hanya bagian yang ditampilkan, dan ada juga untuk perintah select dan lainnya ya, seperti pakai kita menggunakan join ya seperti kemarin. Oke, ini kita data manipulation language. Oke, ini contohnya ya. Oke, perintah bagaimana penerapan penggunaan select. Oke. Ini contohnya select bintang from kategori di database inventory. Jadi langsung akan keluar hasilnya. Oke, jadi ini rata-rata Anda bisa ya. Jadi saya mereview sebentar, misalnya untuk meningkatkan memori Anda. Ini contohnya. Kita bisa menggunakan select ID, name, salary from customer. Jadi kita hanya menampilkan ID, name, salary, dan yang lainnya tidak akan tampil. Ini bagaimana penggunaan perintah select ya, salah satu bagian dari DML, Data Manipulation Language. Selanjutnya di database itu di manipulasi langit itu kita bisa untuk menambahkan perintah where ya untuk kondisinya. Oke, kalau perintah select aja kan tidak spesifik. Saya hanya mau menampilkan kode 101 untuk EA-nya. Jadi kita bisa menggunakan perintah where ya salah satunya. Oke, lebih istilahnya bagaimana kita untuk lebih ke spesifiknya perintahnya. Contohnya select kolom A, kolom B, kolom C from apa nama tabelnya, contohnya table product, where baru EAN sama dengan 100. Jadi saya mau menampilkan untuk istilahnya datanya yang 100. Kayaknya itu contoh penggunaan untuk perintah select. Oke,
Halo, sorry gangguan ya. Jaringannya ngeri-ngeri sedap ya. Halo, masih stay? Masih dengar suara saya? Dengar Masih, Pak. Pak. Ada, Pak. Oke. Masih, Pak. Sorry ya, gangguan. Maklum ya, ini sinyalnya Senin Kamis. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini yang tadi. Oke, ini contoh bagaimana penggunaan where ya. Oke, kita next. Ini contohnya yang tadi, saya mau menampilkan untuk produk ID atau EA-nya yang 100. Jadi perintah yang saya pakai, select bintang from product where product ID sama dengan 100. Nanti ininya akan keluar ya, datanya yang produk ID-nya 100. Ini bagaimana kita untuk penggunaan perintah where di SQL Server. Oke. Terus di DML ada juga disebut dengan perintah update. Oke. Update itu istilahnya kita mau memodifikasi. Oke ya. Jadi contohnya namanya Fanta 70, saya merubah jadi Fanta 100. Untuk merubah datanya, kita menggunakan perintah update. Contohnya, update product set product name sama dengan Fanta 100 where product ID-nya 100. Oke. Otomatis set ini, product name ini dia akan berubah. Oke, jadi ini adalah bagaimana penggunaan perintah update dengan condition ya. Salah satunya itu kita menggunakan where. Oke. Ini perintahnya update product set product name sama dengan apa yang mau kita update. Contohnya Fanta 100 where product ID-nya sama dengan 100. Ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan perintah update. Oke ya. Selanjutnya di DML ada juga perintah delete. Delete itu artinya bagaimana kita untuk menghapus data yang sudah ada di database kita di table produk contohnya ataupun di table yang lainnya. Jadi perintah delete itu biasanya menggunakan where ya untuk kondisinya. Contohnya delete from nama tabelnya where contohnya EAN sama dengan EAN berapa 100. Jadi EAN 100 itu yang akan kita hapus. Oke. Contohnya lagi delete from customer where customer name apa itu. Tapi kalau kita gunakan delete from customer udah selesai sudah, kita akan tamat ceritanya, kan hilang datanya. Oke. Jadi penggunaan statement DML itu kita harus hati-hati ya, apalagi kalau kita bekerja. Jangan sampai gara-gara kita lupa ya, harusnya buat perintah delete from customer where customer name atau customer ID sama dengan 101, atau kita karena nggak fokus, atau kita buat perintah delete from customer, udah selesai kan. Iya kalau ada backupnya, kalau tidak ada backupnya itu data tidak bisa dibalikin lagi. Jadi kita sebagai seorang contohnya bagian database administrator itu usahakan kita punya dummy, ataupun backup ya. Kalau nggak backup otomatis, backup manual ya, itu di backup. Salah satunya kenapa? Ya karena human error itu ya, yang kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan di servernya, di aplikasinya, atau di softwarenya, SQL servernya, kan bisa dikambing hitamkan. Tapi kalau kita yang salah, di human error udah selesai, kita akan kena bantai sama atasannya. Jadi, untuk perintah DML itu kita harus hati-hati untuk penggunaannya ya, apalagi yang berhubungan dengan big data, data besar ya. Jangan sampai datanya nanti problem ataupun korup ya gitu. Oke, ini contoh bagaimana penerapan DLL. Contohnya delete product where product ID sama dengan 100. Jadi otomatis nanti akan hilang. Kalau kita menggunakan delete product, udah
say goodbye ya. Oke, jadi seluruh datanya hilang. Oke, ini contoh-contoh penggunaan perintah delete ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Yang lain untuk perintah DML. Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ya. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke. Kalau seandainya masih bingung atau perintah DML apa, silahkan. Sebelum saya bahas bagaimana penerapan perintah DML ya di aplikasi. Untuk source code-nya itu saya copy paste ya di Word, dan Anda pun bisa copy paste di aplikasi Anda itu dijamin 100% running ya. Oke. Karena ini sudah saya coba running, nggak ada masalah. Jadi Anda tinggal manipulasi, Anda tinggal tambahin, contohnya ditambahin keypress ataupun lainnya ya. Yang penting bagus. Oke. Nanti minggu depan saya cek satu-satu lagi per kelompok untuk tugasnya ya. Sebelum kuliah Anda share screen dulu. Istilahnya cari poin ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Bagaimana penerapan perintah penggunaan DML di ini deh, di Visual C# dulu. Oke, yang gampang dulu ya. Oke, Anda pakai aplikasi yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita buat ini, sorry, saya salah buka ya. Bukan itu. Itu yang kemarin ya. Oke, yang ini. Ntar. Oke, sebentar ya. Kita sebentar. Oke, sebentar ya, saya cari dulu filenya. Oke, medikumen, data, universitas. Oke, sekarang chapter Oke, sebentar ya. Saya buka dulu projectnya. Bukan ini.
Eh, stop. Oke, sorry ya, saya lupa naruhnya, jadi sudah ketemu ya. Oke, ini materi kita. Jadi materi kita sekarang kita bahas bagaimana penerapan DML ya. Contohnya save, update, insert, delete. Jadi Anda memodifikasi yang kemarin. Kemarin kan Anda sudah bisa menampilkan data untuk koneksi di data grid view. Oke, Anda tambahkan lagi. Di sini saya tambahkan ini adalah untuk label. Terus ini untuk teks ya. Ini combo box, ini save, insert, update, delete. Oke. Kalau Anda membuat ini, Anda pastikan ya, contohnya saya membuat tombol button save. Di sini Anda rubah namanya. Oke. Jadi Anda beri nama btn save. Ini untuk memudahkan kita memanggil ini. Ini insert, saya kasih nama juga. Salah satunya kan untuk memudahkan ya. Itu Anda buat btn insert. Oke, sama juga dengan untuk EAN. Saya kasih nama juga. Ini contohnya txt EAN. Jadi Anda boleh kasih namanya bebas ya. Kalau saya sih, kalau button biasanya saya buat btn depannya ya. btn save, btn insert, btn update. Kalau teks, biasanya saya pakai txt ya. Txt EAN, txt kategori, txt name, txt sales, txt description. Oke. Anda desain, oke. Buat yang cantik ya. Oke, ini. Terus kalau sudah buat, Anda ke source code-nya. Ini sudah saya sharing ya, itu udah 100% jalan. Oke, contohnya ini. Ini kan yang kemarin kita buat. Oke, selanjutnya kita buat untuk tombol save. Di save ini kan ini ya. Save ini Pak, kenapa kok nggak dimasukin ke sini save-nya? Kenapa Bapak pisah gitu kan? Ya nggak masalah kan. Saya lebih suka istilahnya dideklarasikan. Oke, untuk private void, private apa ya. Saya lebih suka dideklarasikan, salah satunya biar gampang. Jadi untuk private yang ini ya, Anda nampak ini Anda copy, Anda taruh di sini pun jalan, nggak masalah gitu. Ya, tapi saya lebih suka dipecah-pecah ya. Salah satunya untuk nanti kalau Anda ketemu lagi di mata kuliah OOP ya, biar lebih gampang. Object Oriented Programming pas saya ngajarnya ketemu Anda lagi ya. Jadi ini salah satunya, oke? Terus kita pertama buat save dulu ya, bagaimana kita untuk menyimpan. Atau Pak, saya mau buat yang insert dulu Pak, gitu, boleh. Oke, insert ya. Kalau di insert, aplikasi contohnya seperti ini, saya demoin. Ini kan disable ya. Nah, perintah insert itu salah satu bagaimana kita untuk membuka disable ini. Oke, jadi Anda klik insert baru kebuka. Oke, codingnya gimana Pak? Gampang ya. Oke, di insert ini waktu pertama load sekali jalan ya, itu kita langsung block, langsung disable. Jadi waktu loading, oke, itu kita buat disable. Caranya gimana? Ini source code-nya untuk disable. Jadi istilahnya txt EAN enable sama dengan false, artinya jadi tidak bisa diklik ya, otomatis kan false ya, jadi kita disable. Terus kalau seandainya untuk membuka, kita buat aja
txt ini ya, ean titik enable sama dengan true. Jadi waktu loading pertama buka ya itu disable, nanti insert kita klik, kita ini masukkan di button insert. Jadi kita klik langsung kebuka. Oke. Ini contoh demonya. Oke. Kan disable ya, kita klik kebuka deh. Oke. Terus ini Pak, ini apa namanya Pak? Ini disebut dengan combo box. Oke, combo bot ini kalau seandainya Anda membuat ya sangat gampang sekali. Oke, ini perintah seperti ini, combo box. Ini ya, kan ini ya. Combo box itu Anda ambil di contohnya al ya. Nih, Anda cari yang namanya combo box. Combo box mana? Ini combo box ya. Ini Anda klik, Anda tarik sini. Oke, ini combo box. Terus codingnya seperti ini. Oke, ini combo box. Nanti Anda bisa lihat ya yang saya sharing. Oke, jadi saya beri nama combo box. Nih, combo box ini kan saya deklarasikan. Ini deklarasinya ini. Jadi ini bagaimana kita untuk perintah parsing dari database kita di database Rexol di Excel server, bagaimana menampilkan di Visual C# untuk combo box-nya. Perintahnya seperti ini. Connection titik open SQL comment sama dengan new SQL comment. Apa sih query yang kita pakai? Ini disebut dengan DML, Data Manipulation Language. Ini command.executed non-query, ini yang seperti kemarin ya. Oke. Jadi combo box-nya ini di sini. Combo box titik value member ID kategori, combo box display member itu name kategori. Jadi ini ID, name kategori. Jadi hanya seperti ini untuk menampilkan combo box. Oke, Anda bisa cari ya di ini yang saya kasih ya di Word. Oke, ini contoh bagaimana kita menampilkan. Oke, jadi nanti kalau perintah ini kita di tabel load ya ini, maka akan jalan seperti ini. Nih. Oke. Ini disebut dengan combo box. Oke ya, gampang. Nanti Anda bisa lihat videonya ya di YouTube. Oke, Anda bisa coba-coba. Terus source code-nya juga sudah saya kasih, saya sharing ya. Ini buktinya. Nanti kalau bilang Pak belum dikasih, sudah. Ini contohnya. Oke. Jadi ini untuk ASP source code-nya. Ini untuk Visual C# dan ini untuk materi hari ini DML. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, oke. Terus bagaimana kita untuk DML penggunaan insert Pak? Saya mau masukkan data ke database produk. Oke, ini perintahnya. Gampang. Ini perintah save ya. Anda boleh kasih nama insert, save, atau apa terserah ya. Ini apalah sebuah nama, yang penting Anda running. Oke. Ini saya kasih nama untuk deklarasikan, itu namanya save. Kita cari. Ini contoh bagaimana penggunaannya. Gampang sekali. Oke, Anda sudah lihat ya. Saya deklarasikan ini connection open string s ya, insert into product. Produknya apa yang mau kita simpan? EAN, ID kategori, item name, sales price, item description, baru Anda masukkan. Oke. Jadi ini untuk EAN, kategori, name, sales, description ini adalah untuk keterangannya. Jadi kita istilahnya untuk parameternya ya. EAN ini adalah untuk TXT EAN. Jadi kan
Ini TXT-ian itu yang mana, Pak? Yang ini. Ini namanya TXT-ian. TXT-ian ya. Ini combo box, sorry belum saya buat nama karena buru-buru ya. Ini saya buat istilahnya untuk name, TXT name. Oke, kita lanjut lagi. Ini. Jadi ini setelah kita deklarasikan ya, jadi TXT-ian, combo box, TXT name, sales price, TXT view, perintah ini, baru nanti kalau seandainya sukses dia akan keluar pesan record insert successfully. Kita cek, oke, insert. Contohnya saya masukkan kodenya 188, kategorinya snack, name-nya istilahnya roti buaya. Ini belum saya tambahkan key press ya, tekan enter key press ke bawah, nanti Anda bisa tambahkan. Harganya Rp5, keterangannya roti enak. Ya. Kita save. Record insert successfully. Oke. Ini nanti Anda bisa tambahkan ya supaya ini bisa hilang dan nanti biar bisa muncul otomatis di sini. Ini belum saya setting ya. Nanti Anda bisa setting lagi. Oke. Contohnya kita buka lagi ya. Ini tadi kan 100 berapa tadi ya? Ini roti buaya ya, 188. Oke, ini contohnya. Oke. Ini bagaimana perintah? Pak, kok nggak langsung masuk otomatis? Ya nanti itu PR Anda, tugas Anda. Jadi kalau ini langsung update otomatis. Oke, ini nanti tugas Anda. Itu Anda nambahkan supaya kita simpan langsung masuk otomatis, nggak perlu kita logout keluar lagi. Oke. Terus kenapa kok nggak Pak Saiful aja ngerjain? Ya kalau saya semua kan Anda tinggal copy paste ya, saya pinginnya Anda belajar. Oke. Oke, ini contohnya. Sebentar ya, baterai habis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, tadi gimana Pak Ya. tugasnya Pak? Masih belum nggak? Tugasnya itu Ilham. Itu kan nambahin aja yang kalau kita simpan nanti di tagger itu kan langsung muncul otomatis. Itu gampang kok. Ini Kelvin, disable ini kan waktu kita loading pertama. Ya. Jadi waktu masuk loading pertama itu istilahnya text box-nya itu nggak aktif. Ini saya kasih contoh ya. Nih. Ini perintah untuk disable ya. Ini kan ada enable, disable. Enable, disable, ini enable. Saya masukkan ke tombol insert. Disable kita taruh di tombol load pertama sekali. Nih. Tujuannya kenapa? Waktu kita running, otomatis ini nggak bisa dibuka. Itu disebut dengan perintah disable. Kalau mau enable gimana Pak? Kita klik insert. Ya. Oke, ada lagi? Sebelum ke yang lainnya, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Silakan ya. Karena kan kalau seandainya Anda nggak tanya, nggak ngerti, Anda diam saja, cuek ya. Materi kita makin lama makin asik ya. Jadi makin banyak ya model-model yang lain. Ya, saya kasih jurus ninja saya supaya Anda bisa jadi programmer ya, gitu. Oke, supaya salah satunya biar Anda lebih hebat dari saya. Itu cita-cita seorang pengajar itu seperti itu. Makanya kenapa kok Pak Siful beda ya materinya, agak-agak gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan Anda. Kan gelar Anda besok kan Eskom ya, sarjana komputer. Jadi itulah tuntutan hidup kita sebagai sarjana komputer.
Oke, Kemon, silakan. Ada yang mau ditanya? Nanti saya jelasin yang lainnya lagi. Kita belum masuk ASP ya. Kita baru masuk ke Visual C# untuk CRUD update delete. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. tadi kan Bapak ada tambahin fitur disable sama enable kan. Ya. Saya paham sih fungsinya itu buat supaya si user tuh nggak bisa diklik itu. Jadi kalau disable nggak bisa diklik, kalau enable bisa diklik. Tapi fungsinya dari itu apa sih gitu Pak? Di fungsinya di software ini gitu. Software-nya memang ya fungsinya memang untuk itu. Untuk disable enable aja, nggak ada yang lain ya. Nggak harus pakai disable enable juga boleh kok gitu. Istilahnya ya fungsinya cuma itu aja, Jason ya. Jadi nggak ada fungsi yang lain atau fungsi istimewanya. Fungsinya cuma untuk tidak bisa diklik dan bisa diklik. Udah itu aja. Jelas, Jason? Atau ada yang lain? Paham Pak, paham Pak. Paham ya? Cuma itu aja, nggak ada yang lain ya. Cuma untuk ya nggak bisa diklik. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutin lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Selanjutnya, Anda kan sudah buat perintah ini ya, udah save udah. Bagaimana kalau perintah delete? Oke, jadi perintah delete itu contohnya, saya mau ngapus yang 100. Kan? Klik delete. Oke, karena saya belum setting otomatis. Oke. Jadi harusnya kalau klik ini nanti lari ke sini ya. Ini belum saya setting juga. Oke. Ya, jadi nanti Anda cobain sendiri. Anda modif supaya aplikasinya lebih bagus. 100-nya kita buka lagi. Masih ada tak? Sudah hilang ya yang EAN 100. Oke. Delete perintahnya sangat gampang sekali. Ini perintahnya seperti ini, kita double klik ya. Ini delete ini. Jadi perintah delete itu yang query-nya seperti tadi ya. Anda cukup menambahkan delete from product where EAN-nya apa. EAN ini maksudnya di sini itu adalah untuk txt EAN. Ini perintah delete, gampang sekali. Perintah update juga sama. Update juga sama ya, ini update. Ini perintahnya istilahnya untuk merubah. Jadi ini ya, update product set ID kategori, item name itu nama name-nya ini. Oke. Ini adalah model, kan biasanya nggak seperti ini ya. Mungkin ada yang seperti ini, ada enggak ya. Saya lebih suka codingnya seperti ini ya. Istilahnya lebih gampang. Terus ini, kalau ini ada yang lebih di nggak mode seperti ini lebih ringan kalau seandainya kita running, kalau sudah jadi exchange-nya dibanding query yang lainnya. Oke. Terus kalau seandainya saya mau pakai C#, ASP.NET itu modelnya sama. Saya tinggal berubah dikit aja udah selesai jalan di ASP.NET ataupun Visual C#. Oke, ini contohnya. Kita running, coba ya. Klik. Kita insert contohnya ya. Satu ini aja ya deh, yang 4 ya, 4 saya rubah jadi ini, terus namanya kan di sini kan 44 ya, saya rubah jadi rotiku 10, harganya Rp5, keterangannya roti tawar. Ini sampel aja, kita klik update. Oke, harusnya otomatis ya, ini belum saya setting. Oke. Kalau kita buka lagi, otomatis ini ya, 4 ini rotiku 5 ya. Ini contoh bagaimana penggunaan perintah update. Jadi seluruh ini source code-nya sudah saya sharing. Oke. Ini ya, ini Anda bisa baca-baca, Anda copy paste, Anda running ya. Jadi Anda nggak perlu ketik ulang atau ketik ulang juga boleh ya. Ini contohnya. Oke. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita penggunaan ASP.NET untuk perintah
DML, Data Manipulation Language. Ini ya, ini contohnya. Ini yang kita ngajuin kemarin. Oke. Jadi yang kemarin ini biar seru, biar asik ya, biar tampilan bagus, ini saya tambahkan sedikit ya. Nanti Anda bisa percantik. Saya tambahkan button add record, ini untuk actionnya, ini untuk delete, ini untuk update atau untuk edit ya. Ini terus source code-nya ini untuk desainnya ini ya, Anda bisa lihat sama seperti kemarin ya, ini. Oke, ini untuk bagaimana seandainya kita untuk perintah tambah ini. Oke, perintah tambah saya buat namanya add click sama add record. Jadi sama ya, di sini biar cantik saya tambahkan notifikasi untuk JavaScript. Mungkin Anda sedang belajar PHP ya, atau sudah bisa PHP. Ini contoh bagaimana penambahan JavaScript. Di add record ini string product ID, ini kan txt product ID. Txt product ID sama dengan di Visual C#. Ini kan untuk deklarasinya di sini. Ini. Jadi istilahnya text box-nya itu namanya product ID. Oke. Product ID, kategori, name, text phrase, dan description. Perintahnya sama, istilahnya untuk Anda menambahkan ya. Ini. Untuk tambah kita pakai sama ya. Ini sama persis kan dengan Visual C#. Cuma bedanya yang satu desktop, yang satu web based. Sama. Ya. Makanya saya lebih suka seperti ini. Jadi kalau seandainya suatu waktu aplikasinya minta ke desktop web based, kita langsung aja copy aja, shortcut kan sama. Ya, ini nggak perlu saya jelasin lagi ya, sama query-nya. Jadi kalau kita running, ini contohnya. Oke, ini contohnya. Oke, lebih cantik yang kemarin ya. Kita add, ini kita menggunakan JavaScript. Contohnya product ID-nya saya kasih nama 300 sudah ada ya. 1, 2, 3. Kategorinya saya buat 2. Terus product name-nya ini apa sih nama produk kita? Kita buat Baygon. Baygon 10. Harganya Rp5, keterangannya adalah obat nyamuk. Save ini Baygon. Nah, ini sudah masuk punya kita. Oke. Terus kalau seandainya kita ngecek di database ini. Oke. Ini contoh di database-nya ya. Oke, kita cek. Oke. Database Rexop. Ini ya, query. Oke. Oke, kita ambil Rexop ya database-nya. Select bintang from product. Cek. Sudah masuk ya. Ini contohnya tadi ada roti buaya. Baygonnya mana ya? Baygon. Mana baygonnya? Roti buaya. Bentar, saya cek dulu. Oh, sorry, masuk ke satu lagi ya. Kayaknya masuk ke inventory ini deh. Yang produk ini ya.
select bintang from product. Ya. Ini ya, roti buaya. Baygon ya, ini baygon. Sebenarnya sama ya inventory full sama ini ya, Rexop. Ini sama-sama kok source code-nya ya, itu. Ini contohnya, ini sudah masuk. Oke, ini perintah untuk insert. Terus kalau seandainya kita mau hapus yang ini deh, 11 ini ya, klik delete. Hilang ya, kita cek di sini database-nya. 11 ini harusnya hilang. Hilang ya, oke. Terus untuk source code-nya, ini kalau seandainya untuk delete, jadi sama juga yang di Visual C#. Ini ya, btn delete klik. Jadi ini yang di delete. Ini istilahnya untuk karena saya pakai JavaScript ya, untuk pop up biar lebih cantik. Jadi button klik sama ini untuk eksekusinya. Oke. Jadi perintahnya delete from product where product ID sama dengan a product ID. Oke, ini contohnya. Oke, ini contoh perintah delete. Kalau seandainya perintah edit sama juga. Nih, Anda bisa baca ya, update ya. Ini update product set kategori ID, product name, bla 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 sama dengan yang tadi. Nggak perlu saya jelasin ulang lagi ya. Kita langsung praktek. Ini running-nya. Ini running-nya. Oke. Bagaimana untuk penerapan untuk perintah update. Oke, sebentar ya. Nih, contohnya ini 100. Kita edit, klik. Ini ya. Keluar. Pak, ini kok 100-nya nggak dimasukin ke sini? Karena ini kan primary key, nggak boleh diedit. Ya, contohnya Fanta 300. Harganya karena corona kita Rp5. Kategorinya 2, update. Berubah ya, Fanta 300, 5 ini. Oke. Ini source code-nya sudah saya share juga. Jadi mana ya? Ada ya. Nanti Anda buka aja di ini. Di sini ya. Untuk ASP-nya. Jadi ini contohnya. Oke. Kayaknya nggak mau ya. Oke. Ini ya. Nih. Ini sudah saya share. Oke. Ini contohnya untuk source code-nya. Anda bisa baca ya. Sedikit kok, 11 lembar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silahkan. Yang masih bingung. Seperti ini ya, kemarin tugasnya saya pengen salah satu dua itu DML-nya Anda jalan. Ya, kalau nggak jalan, source code-nya full saya kasih itu ya, Anda perlu dirupiah gitu kan. Ya, begitu tinggal copy paste itu harusnya sudah running kok gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ilham? Ada yang mau ditanyakan Ilham? Vio? Vio, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Kelvin? Kelvin Leong? Ada yang mau ditanyakan?
aman, Pak. Kenapa, Vin? Leong, ada yang bertanyakan nggak? Enggak, Pak. Masih oke, Pak. Hah? Masih oke, Pak. Masih oke. Udah mulai seru kan? Steven, ada yang bertanyakan? Nggak ada, Pak. Sejauh ini Udah. aman-aman aja. Paham ya, Steven ya? Ya, lumayan, Pak. Udah oke kan, Steven? Jadi, saya harap Anda cobain di rumah ya. Kalau malu atau mungkin saya slow respon ya, mungkin karena sibuk ya. Sampai sekarang pun saya masih janji anggota dewan, sorry, videonya belum juga kesentuh ya. Saya padahal sudah janji untuk buatnya video ya. Mohon maaf banget karena kerjaan menumpuk ya. Ya gimana lagi ya. Pokoknya jangan khawatir, nanti saya buatin ya semuanya gitu, supaya salah satunya nanti kalau seandainya suatu saat Anda ada tugas atau di kantor atau apa, nanti Anda cari aja di YouTube ya, nanti video. Terus videonya sebenarnya saya ada juga, itu dicari ya, itu ada yang untuk C#-nya ya, untuk ASP.NET itu ada, nanti Anda tinggal cari aja ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Sudah jelas? Pak, Ya. mau nanya nih Pak yang tentang project Pak. Projectnya itu harus yang project untuk akhir semester itu Pak. Ya. Itu harus ada ASP.NET-nya ya atau gimana Pak? Untuk projectnya Vincent itu boleh Visual C#, boleh ASP.NET, bebas. Bebas, oke. Ya, pilih salah satu yang kira-kira menurut kelompok Anda bisa ya. Tapi kalau mau pakai C# lebih bagus. Oke Pak. Ya, oke. Sekaligus ya seperti biasa. Itu Pak, tunggu Pak. Ya. Apa ada collab makul lain gitu nggak Pak? Kemarin bukannya ada collab ya Pak ya, sama akun ya kemarin. Oh nggak salah. Sama akun, betul Pak itu Pak? Akun apa Vincent? Enggak, akuntansi Pak. Collab project sama makul akuntansi. Oh gitu. Boleh, nggak apa-apa. Oh baik. Okay. Kolaborasi kan? Ya. Boleh. Itu lebih bagus ya. Oke. Kalau mau collab, mau sama project yang semuanya juga boleh. Buat saya nggak ada masalah. Saya sangat support, mendukung ya. Karena di perusahaan, di kantor, di apapun Anda kerja itu pasti teamwork. Walaupun Anda sepintar apapun, itu nggak bisa kerja sendiri ya. Karena kita teamwork. Jadi istilahnya kita saling melengkapi satu sama lain. Saya sama teman-teman yang lain kan juga teamwork gitu. Sama Anda juga kan, saya juga teamwork ya. Gitu. Karena salah satunya itu kan sharing pengalaman. Saya bisa seperti ini bukan langsung ujuk-ujuk bisa ya, atau langsung bisa. Saya juga sama dengan Anda semua, belajar error, bug, tes. Dan sampai sekarang pun saya buat program pun ada juga kok bug-nya ya, nggak langsung 100%. Karena bug itu seni kehidupan programmer ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, minta tolong diisi ya Google Docs-nya, sorry. Kan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham jelas? Oke, kalau sudah paham jelas, minggu depan sebelum perkuliahan saya tagih ya, yang ini perkelompoknya ada nggak yang jalan atau ada nggak ditambahkan lagi. Seperti biasa ya, plus minus itu jalan, minus 10 atau plus 10. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, selamat weekend, selamat istirahat. Jangan lupa dicobain yang saya ajarkan. Kalau tidak jalan atau problem atau mau tanyakan, silakan Anda WA ke saya ataupun Anda bisa tanya ke Steven ya. Dia bisa gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam dan happy weekend. Dadah. Malam Pak. Ya, malam ya. Oke. Pak. Ya, terima kasih.